Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah mandi? Sudah ya, sudah cantik-cantik ya mau beribadah kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, siapkan hati kita. Karena kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kita, Bapa yang selalu menjaga kita, Bapa yang selalu memberkati kita. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan, kita akan masuk dalam doa dulu ya. Lause Yuli yang akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu buat kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami dapat beribadah bersama kembali walaupun di rumah masing-masing. Tuhan sertai kami, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami terus setia beribadah. Tuhan berikan kami hati yang selalu rindu untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kami bernyanyi dengan sepenuh hati dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, tadi kita udah nyanyi, Bapa kita sungguh baik. Dan kita juga punya sahabat yang selalu menyertai kita. Mau mendaki gunung, mau ke lembah, mau ke laut, mau kemana saja, selalu beserta kita. Lagi senang, beserta kita. Lagi sedih, nangis, beserta kita. Lagi sakit, selalu menjaga kita, beserta kita. Senang ya punya teman, punya sahabat yang sungguh luar biasa. Selalu ada,
selalu hadir, selalu menolong kita setiap saat. Biarlah kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yuk kita akan bersama-sama menyanyi, kita bangkit berdiri, ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Anak-anak, senang ya kita punya sahabat, punya Tuhan yang begitu baik menyertai kita dimanapun kita berada, baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, Tuhan ada. Itu adalah namanya sahabat. Yesus adalah sahabat kita. Bahkan Yesus rela mati bagi kita. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita. Sampai besar nanti, sampai di surga nanti, biarlah kita selalu akan ingat bahwa Yesus adalah sahabat kita dan Tuhan kita. Yesus sahabatku. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku,
Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Nah, anak-anak, pagi ini yang akan membawakan cerita yaitu Lause Vivi. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa dulu ya. Lause Meisya yang akan memimpin. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak. Tuhan beri kesehatan buat anak-anak semua. Tuhan juga memberikan hikmat kepada anak-anak supaya mereka bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian dan sebentar akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Vivi. Kami menyerahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo anak-anak, Lause mau tanya nih, anak-anak punya temen gak? Wah, udah pasti dong ya punya teman. Kalau sahabat, punya gak? Bestie gitu? Wah, punya juga ya. Apa sih yang anak-anak ketahui soal sahabat atau persahabatan? Lause kasih ciri-cirinya ya, apa itu sahabat? Sahabat itu biasanya ikut merasakan perasaan sahabatnya, pendengar yang baik, melakukan hal yang menyenangkan, selalu siap untuk menolong, sering menghabiskan waktu bersama, punya hobi yang sama, sering ngobrol, dapat diajak curhat, dan dapat dipercaya juga. Dan masih banyak ciri-ciri yang lain. Anak-anak, sahabat adalah teman yang baik. Bukan hanya sekedar teman biasa, melainkan teman yang luar biasa. Apa sih teman yang luar biasa itu? Teman yang paling sering menghabiskan waktu bersama. Mulai dari ngobrol, belajar bersama, bermain bersama. Selain itu, juga pastinya teman yang dapat dipercaya ketika kita curhat sama mereka. Bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu kalau temannya sedang gembira, sedang sedih, atau sedang marah, dan sebagainya. Mau menolong ketika sahabatnya membutuhkan pertolongan, sekalipun ia tidak meminta pertolongan itu. Tuhan Yesus punya seorang sahabat bernama Lazarus. Tapi Lazarus ini sedang sakit. Lazarus punya 2 saudara perempuan. Namanya Maria, yang satu lagi namanya Marta. Marta mengirimkan pesan kepada Yesus untuk memberitahukan bahwa saudara mereka, yaitu sahabat yang Tuhan kasihi itu, sedang sakit. Tetapi ketika Yesus mendengar hal itu, Yesus berkata, penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian. Ini terjadi supaya Allah diagungkan dan supaya karenanya anak Allah juga diagungkan. Meskipun Yesus mengasihi Marta, mengasihi Maria, dan tentu saja mengasihi Lazarus, tetapi Yesus tetap tinggal di tempatnya 2 hari lagi. Akhirnya Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka kembali ke Yudea.
Tetapi menurut murid-muridnya, ini bukanlah ide yang baik. Karena orang-orang Yahudi telah mencoba untuk membunuh Yesus dengan melempari batu. Tetapi Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa mereka akan tetap pergi. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sahabatnya itu, yaitu Lazarus, sudah tidur. Tapi Yesus akan pergi ke sana dan membangunkan Lazarus. Para murid mengira Lazarus hanya sedang tidur. Lalu Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa sebenarnya Lazarus sudah mati. Tuhan ingin supaya murid-muridnya benar-benar percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Maria dan Marta karena saudara mereka telah meninggal. Ketika Marta mendengar Yesus datang, dia pergi menemui Yesus, lalu berkata, "Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini waktu itu, pasti saudara saya tidak meninggal." Namun begitu, Marta tahu bahwa sekarang ini juga Allah akan memberikan apa saja yang Tuhan minta kepada Allah. Yesus berkata kepada Maria, "Saudaramu akan hidup kembali." Wah, Lazarus akan hidup kembali. Apakah Marta percaya bahwa orang yang sudah mati akan hidup kembali? Bahwa Lazarus, saudaranya itu yang sudah mati, akan kembali hidup? Apakah Marta percaya? Ya, Marta percaya bahwa saudaranya ini, yaitu Lazarus, akan hidup kembali. Tapi nanti pada hari kiamat, di mana orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Siapapun yang percaya kepadanya akan hidup, bahkan setelah mati. Apakah anak-anak percaya akan hal itu? Apakah Marta juga percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Ya, Marta percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah, Raja Penyelamat yang akan datang ke dunia ini. Kemudian Marta pergi memanggil Maria dan memberitahu bahwa Yesus ada di sini dan ingin bertemu dengannya. Mendengar itu, Marta segera pergi menemui Yesus. Orang-orang Yahudi yang sedang menghibur Maria di rumah melihatnya pergi dengan tergesa-gesa. Jadi mereka pergi mengikuti Maria. Sebab mereka menyangka Maria pergi ke kubur untuk menangis. Waktu Maria tiba di tempat Yesus dan melihatnya, berlututlah Maria dan berkata, "Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini waktu itu, pasti saudara saya tidak meninggal." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang juga menangis, hati Yesus menjadi sedih dan terharu. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Di mana kalian menguburkan Lazarus?" Kemudian orang-orang itu mengantar Tuhan Yesus untuk melihat di mana Lazarus dikuburkan. Orang-orang yang berdiri di dekat Yesus berkata, "Lihat betapa dia mengasihi Lazarus." Tetapi beberapa orang lain lagi berkata, "Ia membuat orang buta melihat. Mengapa ia tidak bisa mencegah supaya Lazarus jangan mati?" Ketika Yesus tiba di kuburan, "Singkirkan batu itu," kata Yesus. Tetapi Marta protes karena Lazarus sudah 4 hari dikubur. Tentu sudah bau busuk. Yesus berkata kepada Marta, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika
kamu percaya, kamu akan melihat betapa besar kuasa Allah. Maka mereka menggulingkan batu itu. Kemudian Yesus berkata, terima kasih Bapa, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi aku mengatakan ini untuk orang-orang yang ada di sini, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Kemudian Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, keluar! Dan Lazarus keluar. Tangan, kaki, dan kepalanya masih terbungkus kain kafan. Orang-orang yang ada di sana segera melepaskan kain kafannya supaya Lazarus dapat berjalan. Banyak orang Yahudi yang ada di sana percaya kepada Yesus karena Yesus telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus adalah seorang teman yang luar biasa. Bukan hanya bagi Lazarus, tapi juga bagi kita. Yesus mau mengorbankan nyawanya bagi kita. Sebagai teman yang luar biasa, Yesus akan bersama-sama dengan kita ketika kita main, ketika kita belajar, dan sebagainya. Yesus teman yang luar biasa. Ia sangat dipercaya. Kita dapat mencurahkan isi hati kita kepadanya dan ia pasti akan mendengarkan keluh kesah kita. Yesus sahabat kita. Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan dan dia juga tahu apa yang kita butuhkan. Kapanpun kita butuh seorang teman, Yesus adalah teman yang luar biasa. Kita dapat datang kepadanya melalui doa. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yuk anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi sahabat kami yang begitu luar biasa. Tuhan bahkan rela mati demi menebus dosa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Di saat kami bermain, di saat kami belajar, di saat kami melakukan kegiatan kami, Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan, biarlah kami belajar seperti Engkau, menjadi sahabat yang setia. Biarlah kami juga tetap, Tuhan, mempunyai hati yang setia kepada Engkau. Hati yang mengasihi Tuhan sebagai sahabat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, bagaimana tadi ceritanya Lausu Vivi? Ya, kita punya sahabat yang sungguh luar biasa. Siapa namanya? Yesus. Yesus sahabat kita semua. Sahabat anak-anak, sahabat Lausu juga. Sungguh ya, kita senang punya sahabat seperti Yesus. Nah anak-anak minggu ini juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja oleh mami dan papi, atau persembahannya juga boleh diantarkan ke gereja, dititip ke mami dan papi juga boleh, mau dititipin ke Lause juga boleh. Ya, anak-anak selalu harus belajar bersyukur, berterima kasih dengan memberikan persembahan. Oke? Nah, anak-anak, hari ini kita semua memperingati hari Mama, ya. Lalu bawa bunga mau kasih buat Mama, ya. Nah, anak-anak juga harus berterima kasih. Cie-cie Mama sudah membesarkan anak-anak dengan baik, menyayangi anak-anak. Dan jangan lupa juga kasih tahu ke Mama, ya. Mama, Tuhan Yesus sayang Mama. Mama juga harus sayang sama Tuhan Yesus.
Ya, kasih tahu mama. Karena Tuhan sahabat kita semua, sahabat anak-anak, sahabat mama juga. Tuhan mengasihi kita semua. Selamat hari mama. Ya, hari ini adalah hari mama. Jadi anak-anak harus mengucapkan, peluk mamahnya. Lalu ucapkan, mama, selamat hari mama. Anak-anak sayang sama mama. Peluk ya mamanya ya. Oke, lalu saya ajak anak-anak untuk menyanyi satu buah lagu, Mama Yesu Aini. Mama, Mama Yesu Aini. Mama, Mama Yesu Aini. Yesu ai Mama, Mama ai Yesu. Yesu tien tien ai Mama. Mama, Mama Yesu Aini. Mama, Mama Yesu Aini. Yesu ai Mama, Mama ai Yesu. Yesu tien tien ai Mama. Nah, anak-anak boleh nyanyi itu buat mama atau mengucapkan sambil peluk mamanya, Mama Yesu Aini. Mama Yesu Aini, ya. Ingat, Mama Yesu ai Mama, ya. Nah, anak-anak, kita sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Lalu sesenang anak-anak semua setia beribadah kepada Tuhan. Dan selalu ingat bahwa Yesus adalah sahabat kita semua. Yesus mengasihi kita semua. Oke? Saya ajak kalian untuk masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kami semua semakin mengenal Yesus adalah sahabat kami semua. Yesus yang selalu hadir, Yesus yang selalu ada, Yesus yang selalu menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan adalah sahabat kami yang sejati. Tuhan, kami juga berdoa untuk mami-mami. Tuhan berkati, Tuhan jaga kesehatan mami-mami, agar mami dapat terus menjaga anak-anak dengan baik. Mami diberi kesehatan, kekuatan untuk membimbing anak-anak dengan baik. Menolong anak-anak, menjadi sahabat anak-anak juga. Sehingga anak-anak merasakan kasih yang dari Tuhan melalui mamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus pimpin, sertai kami supaya lause-lause juga dapat diberikan kesehatan dan kami bisa terus memuji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah sahabat yang sejati bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause Jiaoling di sini. Lause Meisha di sini. Lause Yuli. Pamit. Terima kasih. Dadah. Sampai minggu depan.